Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Eliani Rahmawati, NIM 202233140 dari kelas 1 UD PGSD semester 1. Ini aku mau merangkum tentang hubungan antara filsafat, manusia, pendidikan, dan kebudayaan. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo berarti cinta dan kata sophia atau sophos berarti ilmu pengetahuan, hikmah atau kebijaksanaan, sehingga filosofia adalah cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Selain itu, terdapat pula teori lain yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, berarti hikmah. Dari berbagai pengertian tersebut, maka filsafat secara semantik adalah cinta terhadap pengetahuan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebijaksanaan sebagai sasaran utamanya. Selanjutnya ada pengertian manusia. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, membangun kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan menurut Ghazalba pada tahun 1979 dalam buku Muhammad Anwar 2014 mendefinisikan kebudayaan adalah cara berpikir dan cara merasa atau kebudayaan batiniah yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan satu waktu. Selanjutnya ada hubungan filsafat dan manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang telah mencapai derajat sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, termasuk diantaranya malaikat, jin, binatang, dan lain-lain. Di antara kesempurnaan itu, terlihat ciri-ciri manusia yang memiliki jasmani atau fisik, roh yang berfungsi untuk menggerakkan jasmani, dan jiwa yang di dalamnya ada rasa dan perasaan. Filsafat adalah induk semua ilmu yang ada dalam semesta ini. Manusia berfilsafat guna mencari kebenaran dari sebuah ilmu. Berbicara tentang pendidikan berarti membicarakan tentang kehidupan dan kehidupan manusia. Sebaliknya, berbicara tentang kehidupan manusia berarti harus mempersoalkan masalah kependidikan. Jadi, antara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kausalitas. Karena manusia pendidikan mutlak ada, dan karena pendidikan, manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Selanjutnya, hubungan filsafat dan pendidikan. Filsafat mempunyai hubungan yang erat sekali dan tak terpisahkan dengan pendidikan, baik pendidikan dalam arti teoritis maupun praktik. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan dan mengharmonisasikan, serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, hubungan filsafat dan kebudayaan. Pada pokoknya, kebudayaan adalah semua ciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan. Pendidikan dan kehidupan adalah suatu hubungan antara proses dengan isi, yaitu pendidikan adalah proses pengambil alihan kebudayaan dalam arti membudayakan manusia. Aspek lain dari fungsi pendidikan adalah mengolah kebudayaan itu menjadi sikap mental, tingkah laku, bahkan menjadi kepribadian anak didik. Sedangkan landasan pendidikan adalah filsafat. Jadi, hubungan pendidikan dengan kebudayaan adalah hubungan nilai demokrasi, di mana fungsi pendidikan sebagai pengoper kebudayaan mempunyai tujuan yang lebih utama, yaitu untuk membina kepribadian manusia agar lebih kreatif dan produktif, yakni mampu menciptakan kebudayaan. Dan selanjutnya adalah hubungan antara filsafat,
manusia, pendidikan, dan kebudayaan. Jadi, hubungan antara filsafat, manusia, pendidikan, dan kebudayaan secara singkat adalah filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dan kebudayaan dikembangkan dan dijadikannya atau potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Selanjutnya, kedudukan filsafat dalam ilmu pendidikan. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan sentral, asal, pokok. Karena filsafatlah yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Lambat laun sesuai dengan sifatnya, manusia tidak pernah merasa puas dengan meninjau suatu hal dari sudut yang umum, melainkan juga ingin memperhatikan hal khusus. Selanjutnya, kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Filsafat dalam coraknya yang religius bukanlah yang berarti disamakan dengan agama atau pengganti kedudukan agama. Walaupun filsafat dapat menjawab segala pertanyaan ataupun soal-soal yang diajukan, kedudukan agama sebagai pengetahuan adalah lebih tinggi daripada filsafat, karena di dalam agama masih ada pengetahuan yang tak tercapai oleh budi biasa dan hanya dapat diketahui karena diwahyukan. Dengan demikian, hubungan antara filsafat dalam proses pendidikan, problematika yang ada dan harus diselesaikan dengan pengetahuan yang logis dan kritis, serta mampu mengarahkan pendidikan serta ilmu pengetahuan yang lebih maju dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Selanjutnya adalah kedudukan filsafat dalam kebudayaan. Kedudukan filsafat dalam kebudayaan adalah membantu kebudayaan untuk menurunkan nilai yang benar-benar otentik dari suatu budaya yang dihidupi. Filsafat membantu mendorong kebudayaan untuk mengkritisi dirinya sendiri demi perkembangan dan kemajuan budaya ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.